kasih Tuhan, ini pengakuan kami di hadapan-Mu. Kami rela bersujud menyembah-Mu ya Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak menerima sembah sujud kami. Sebab hanya Engkau Allah yang layak untuk kami puja dan puji dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami berkesempatan untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah yang hidup, yang berkuasa, yang selalu ada bersama dengan kami. Kami bersyukur kepadamu, punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu menyertai kehidupan kami, yang juga menyertai perjalanan gerejamu sampai di tahun yang ke-29 ini. Kami sungguh bersyukur, dan tentu tidak cukup kata-kata kami untuk mengungkapkan kebesaran-Mu, mengungkapkan segala kebaikan-Mu Tuhan bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Engkau dan kami percaya setiap pujian itu memberkati setiap kami. Sekarang Tuhan, kami sediakan hati kami untuk firman Tuhan disampaikan. Kuduskan dan layakkan kami semua supaya kebenaran-Mu tersampaikan dengan baik dan benar. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang siap diberkati firman Tuhan berkata, amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini oleh karena anugerah Tuhan kita boleh mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan bagi gereja Tuhan di tempat ini. Ya. Saya mohon maaf ya untuk kita mungkin di sini atau Bapak Ibu sidang jemaat yang sedang mengikuti ibadah lewat tayangan Facebook gereja karena tadi sedikit ada trouble gitu ya. Nah, biasanya kita yang ngikut di rumah itu kalau ada trouble itu langsung gitu ya. Maka komentarnya sinyalnya jelek, muter-muter, nah gitu kan seringkali begitu. Jadi mohon maaf ya karena memang pagi gini nih semua internet dipakai oleh gereja dan kebetulan juga gereja komputer kita ini perlu terus diupdate gitu ya. Jadi capek mungkin dia gitu. Karena apa? Karena di komputer belakang itu ada radio, ada Facebook, ada YouTube channel gitu ya. Jadi kalau bilang Pak Gun aku capek gitu ya. Doakan supaya kita bisa sudah di-upgrade sebetulnya. Mesti harus ditambahi satu perangkat lagi supaya tidak crash, putus di jalan seperti ini. Tapi puji Tuhan, kita tetap bersyukur untuk anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak terasa perjalanan gereja kita sudah di tahun ke-29. Kalau kita flashback ke belakang karena tidak ada waktu ya untuk menayangkan kaleidoskop gereja, perjalanan gereja sampai tahun ini, tentu banyak hal yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan gereja kita. Hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang bukan menyedihkan, hal yang penuh dengan tantangan. Tetapi sekaligus kalau kita menghitung tahun-tahun perjalanan gereja kita hanya bisa berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai di sini Tuhan memelihara gerejanya. Sungguh bersyukur kita di masa pandemi ini masih bisa menikmati segala kebaikan Tuhan bagi gerejanya. Masih bisa kita berbuat sesuatu bagi lingkungan di sekitar kita karena tanggung jawab bergereja tidak hanya menjalankan ibadah, tidak hanya menjalankan doa, tetapi ada tugas gereja yang harus selalu diingat. Ada koinonia, persekutuan seperti ini. Ada marturia, ya.
yaitu kita bersaksi kepada dunia di sekitar kita. Dan ada diakonia, yaitu kita memberkati mereka yang kekurangan, memberkati orang-orang lain yang membutuhkan uluran tangan daripada gereja Tuhan. Biarlah kita terus menjadi gereja yang bertumbuh dan berdampak. Ya. Karena itu pagi hari ini tema ulang tahun gereja kita adalah Grow to Impact. Ya. Sidik-sidik bahasa Inggris begitu ya. Bertumbuh untuk berdampak atau berbuah. Ya. Karena itu adalah tanggung jawab gereja. Ya. Gereja harus bertumbuh. Orang percaya harus bertumbuh, tetapi kita juga punya tanggung jawab untuk menjadi berkat, berdampak bagi keluarga kita, berdampak bagi lingkungan kita, berdampak bagi kota kita, berdampak bagi bangsa kita. Karena gereja diutus ke dalam dunia untuk melakukan tugas itu. Puji Tuhan, saya ingin mengajak kita merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di kota Kolose. Kolose, mari kita membaca Kolose pasal yang pertama. Ya. Kolose pasal yang pertama saya baca dari ayat 3 sampai dengan yang ke-14, firman Tuhan berkata demikian. Ucapan syukur dan doa. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa kita, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Ayat 7, semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasihmu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, perhatikan, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. 12, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saya ulangi ayat yang ke-10, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita kembali ke slide yang tadi sudah ditayangkan. Mari kita lihat gambar ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Next. Kelihatan. Saya percaya kita pernah mendapatkan gambar itu ya. Sebelah kiri adalah pohon pepaya atau buah pohon pepaya yang berbuah. Perhatikan.
dia bertumbuh pohon ini di tembok. Ya. Sedangkan yang di sebelah kanan, pohon itu ditanam meskipun menempel ke tembok, tapi medianya adalah tanah. Ya. Apa yang menjadi komentar kita? Apa komentar kita ketika melihat dua gambar yang berbeda ini? Persamaannya apa? Persamaannya sama-sama pohon pepaya. Terus apa lagi persamaannya? Sama-sama warnanya hijau, bener. Apa lagi? Ada lagi? Sama-sama yang keras? Sama-sama tumbuh, bener, orang mati kok. Ya, terus apa lagi? Ada lagi? Enggak ada. Sama-sama deket tembok, Pak, gitu ya. Oke, mari kita lihat perbedaannya. Perbedaannya apa? Media tanamnya. Media tanamnya ini berbicara tentang dunia pertanian ya, dunia perkebunan. Media tanamnya berbeda. Yang sebelah kanan ditanam di tanah. Yang sebelah kiri ditanam, bukan ditanam itu, tumbuh dengan liar. Di tembok yang pasti ada tanahnya dikit-dikit ya. Terus apa lagi perbedaannya? Yang di tembok berbuah. Yang di tanah tidak berbuah. Harusnya normalnya yang ditanam di tanah itu akan jauh menghasilkan buah. Tetapi yang di tembok itu yang liar, kenapa bisa bertumbuh dan menghasilkan buah? Ini realita yang kita jumpai ya. Bahwa bisa saja yang di sebelah kanan mendapatkan siraman air yang baik, mendapatkan media tanah yang baik, mendapatkan penyinaran yang baik, perawatan yang baik tentunya. Tetapi yang di sebelah kiri, saya percaya pasti jarang dirawat. Nempel aja lah, terserah gitu. Karena memang tidak sengaja mungkin ditanam, itu bukan orang sengaja nanam di tembok loh. Kalau sengaja ditanam pasti tidak akan bertumbuh seperti itu dan menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah realita dalam dunia nyata. Ketika kita bicara tanam-tanaman, pohon-pohonan, kita mendapati hal-hal yang seperti itu. Tetapi satu hal yang harus kita sepakat, pohon itu yang ditanam, entah itu ditanam dengan segala fasilitas atau sengaja tumbuh liar, sama-sama bertumbuh. Dan seharusnya ketika sama-sama bertumbuh, sama-sama juga akan menghasilkan buah. Tetapi pertanyaannya, kenapa yang di sebelah kiri berbuah, yang di sebelah kanan tidak berbuah? Ini sekali lagi bicara tentang realita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara tentang pertumbuhan dan menghasilkan buah. Itu juga dipakai oleh Tuhan dan juga Rasul Paulus ketika berbicara tentang kehidupan orang percaya. Kalau kita memperhatikan Tuhan Yesus dalam beberapa kali berkhotbah, dia selalu menggunakan perumpamaan dari dunia pertanian. Misalnya lalang di antara gandum, ya, pohon ara, pokok anggur yang benar, dan beberapa bagian khotbah Yesus yang lain. Selalu bicara tentang pertanian atau perkebunan, karena yang diharapkan oleh Tuhan, setiap orang percaya yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah memiliki iman kepada Yesus, diharapkan oleh Tuhan untuk bertumbuh dan menghasilkan buah. Bertumbuh dan menghasilkan buah itu bukan pilihan, tetapi keharusan. Jadi kalau kita warga gereja Isa Al-Masih Genuk Indah sudah 29 tahun, kalau kita mengikuti perjalanan sejarah gereja kita, belum bertumbuh dan menghasilkan
menghasilkan buah. Mari kita bertobat. Hari ini kesempatan untuk kita merenung. Apakah saya sudah grow? Sudah bertumbuh? Apakah saya sudah menghasilkan buah? Saya sudah memiliki dampak? Itu pertanyaan yang sangat penting. Supaya jangan sampai selama kita hidup bergereja, kita keluar masuk gereja, tidak pernah ada sesuatu yang kita rasakan sebagai bentuk pertumbuhan iman dan juga dampak kita bagi orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebetulnya kalau kita punya waktu yang panjang gitu ya. Kolose pasal 1 ayat 3-14 ini membicarakan tentang doa Paulus tentang gereja yang ada di Kolose. Next. Ini doa Rasul Paulus ya. Isi doa Rasul Paulus bagi jemaat Tuhan di Kolose ada 5 hal. Tapi saya tidak akan bahas semua, saya hanya akan baca aja. Yang pertama, isi doa Paulus adalah memohon hikmat dan pengertian agar jemaat mengetahui kehendak Allah. Kemudian yang kedua, Paulus berdoa agar jemaat hidup layak dan berkenan di hadapan Allah. Yang ketiga, ini yang akan kita tekankan pagi ini, agar jemaat memberi buah dalam segala pekerjaan baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Yang keempat, agar jemaat diberikan kekuatan untuk dapat menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan yang kelima, agar jemaat selalu mengucap syukur kepada Allah. Mari kita fokus bagian yang ketiga. Ini doa Rasul Paulus. Semuanya penting. Teman, hari ini dalam bicara soal HUT gereja kita menekankan bagian ini. Rasul Paulus berdoa agar jemaat Tuhan, saya balik ya, tidak memberi buah dulu. Agar jemaat Tuhan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah dan memberikan buah dalam segala pekerjaan baik. Setiap orang percaya itu seperti benih yang ditanam. Tidak ada benih yang ditanam, satu hari berikutnya muncul buahnya. Hari ini tabur benih atau bibit apel, besok langsung berbuah, enggak ada. Itu sulapan. Tidak ada hari ini tanam pongge durian, besok waduh puji Tuhan gereja panen dengan durian yang luar biasa. Itu hal yang mustahil. Tidak ada itu. Itu namanya sulapan. Atau ketika kita menanam sambil juga di sebelahnya ada buah durian yang kemudian kita nikmati. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ini natur hidup orang percaya. Bapak Ibu dan saya ketika kita percaya kepada Yesus, benih-benih iman itu ditaburkan. Kemudian Tuhan berharap setahun sudah mulai tumbuh. Ya. Beberapa tahun kemudian sudah dilihat, oh ada bunganya. Kemudian ada buahnya. Ini adalah pertumbuhan yang normal yang diminta oleh Tuhan. Jadi kalau kita sebagai orang percaya tidak pernah bertumbuh, orang Semarang bilang, belai, ada apa ini tidak bertumbuh? Kita harus recheck, check and recheck dengan iman kita masing-masing. Tuhan, selama 29 tahun saya bergereja, apakah sudah ada pertumbuhan? Kita sendiri yang tahu, Pak Gun nggak bisa ngecek satu-satu. Tetapi kita mesti ngerti, benih yang Tuhan tanam, benih iman itu bertumbuh atau tidak. Baru kita bicara soal buah. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kasih contoh ya. Ini masa pandemi ini saya sama Pak Didi ini punya proyek kecil-kecilan gitu ya. Kalau kita lihat di bawah pohon kelengkeng itu ada ember merah namanya budik damber. Artinya budidaya lele dalam ember ya. Itu sebetulnya proyeknya PPA
ya. Jadi kita ambil bagian di sana. Pak Didi pelihara lele di ember itu, saya juga di rumah ada. Punyanya Anin sebetulnya, karena yang anak PPA Anin itu ya. Saya rawat di rumah. Ini sudah hampir 1 bulan. Saya perhatikan kangkung Pak Didi itu lebih subur dari kangkung tempat saya. Saya lupa foto ya, kalau di sana kan bisa dilihat nanti selesai ibadah bisa dilihat. Itu kangkung Pak Didi sudah berpanen beberapa kali. Karena saking hijaunya dan subur. Kangkung di rumah saya kurus-kurus. Ya. Sebentar mati saya ganti, minta Mbak Ru akar daun kangkung saya tanam lagi. Sudah bolak-balik reshuffle. Dan tidak subur-subur. Lele juga begitu. Lele di tempat Pak Didi, di ember itu jauh lebih gede-gede daripada lele di rumah saya. Wah, ini mesti ada masalah ini. Kok tidak bertumbuh ini tanaman kami? Rupanya satu hal yang saya tangkap. Di gereja itu dapat sinar matahari penuh, di rumah saya enggak. Karena saya taruh di teras. Hanya sehari dapat 1 sampai 2 jam sinar matahari langsung. Sedangkan di sini sepanjang hari. Jadi salah satu faktor selain media tanam adalah sinar matahari. Ketika mendapatkan penyinaran penuh matahari, kangkung itu mendapatkan vitamin dan mineral dari sinar matahari sehingga menumbuhkan bibit itu dengan baik. Termasuk berpengaruh kepada pertumbuhan daripada lele yang ada di dalam ember itu. Nah, mari kita melihat diri kita. Kalau saya tidak bertumbuh, berarti ada masalah. Bagaimana kita bisa bertumbuh? Yohanes 15 di sana mengatakan kalau kamu melekat, ranting itu melekat kepada pokok anggur, dia akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Ranting tidak dapat hidup dari dirinya sendiri, tetapi melekat kepada pokok anggurnya. Sama juga, kalau Bapak Ibu tidak pernah beribadah, nggak pernah doa, nggak pernah baca firman, bagaimana kita bisa bertumbuh? Pancet aja 29 tahun, tidak pernah growing up. Apalagi berdampak, apalagi menghasilkan buah. Karena kita jauh dari sumbernya, jauh daripada Tuhan. Ini bicara pertumbuhan. Mari cek, Tuhan 29 tahun ini bagaimana persekutuanku dengan Tuhan? Makin intim atau karena pandemi ini makin jauh, masih angelnya berdoa, berat rasanya berdoa? Dicek ke sana supaya saudara tahu saya bertumbuh atau mau mati seperti kangkung-kangkung yang ada di rumah saya. Kalau sudah bertumbuh terus sinari, terus tumbuhkan itu sampai kita grow to impact. Sampai kita bertumbuh. Karena seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi, agar jemaat bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Tuhan dan apa? Memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Jadi kalau bertumbuh toh, saudara tidak pernah berguna bagi lingkungan saudara. Saudara tidak pernah berdampak. Ini juga bahaya. Karena Tuhan Yesus pernah mengutuk pohon ara di dalam Matius 21 ayat 19. Suatu kali Yesus lewat bersama dengan muridnya, ada pohon ara. Yesus ingin buah itu. Tapi ternyata daunnya subur tapi enggak ada buahnya. Kelihatannya saudara bertumbuh. Tetapi Tuhan selalu tanya, buahmu apa? Sebab kisah itu kalau kita baca secara lengkap, pohon ara yang tidak menghasilkan buah, diapakan oleh Tuhan? Dikutuk. Bahaya sekali loh saudara. Murid-muridnya bilang, Tuhan kasih kesempatan, next time, next year Tuhan. Oke, saya kasih kesempatan. Sudah sampai ke 29 loh, bertumbuh atau enggak? Karena itu jangan salahkan Tuhan. Tiap tahun, setiap kali ulang tahun kesempatan diberi, kesempatan diberi.
hanya kita mau bertumbuh atau tidak. Jangan sampai Tuhan berkata, ku dapat daun bukan buah. Tidak dapat buahnya Tuhan. Berulang kali Alkitab katakan, kita harus menghasilkan buah. Apa sih Pak? Apa yang bisa kita lakukan? Buah yang dampak kita, kehadiran kekristenan kita di rumah Pak. Bagi anggota keluarga kita. Yerusalem dulu bagaimana? Yudea kemudian melebar. Apa dampak yang kita hasilkan? Saya senang jadi pemain atau jadi penonton? Saya peduli enggak dengan orang lain? I care enggak? Orang di sekitar saya yang membutuhkan uluran tangan, membutuhkan sembako, membutuhkan sesuatu yang bisa kita lakukan. Saudara, mari kita berkaca. Karena Tuhan panggil kita bukan membangun menara gading gereja yang gede, bukan. Tetapi apakah gereja itu punya dampak di sekitar kita? Mari di masa pandemi ini kita merenungkan. Banyak gereja kosong. Gereja yang dibangun megah-megah dengan biaya miliaran sampai triliunan. Saatnya gereja turun ke grassroots. Saatnya gereja berdampak menjadi berkat. Tidak hanya dari dirinya sendiri. Mari kita doakan gereja kita. Supaya kita ada di lingkungan Genuk Indah ini dikenal gereja yang menjadi berkat. Meskipun kita nggak bisa spektakuler gitu ya. Kecil-kecil. Setiap minggu PPA melalui, meskipun bukan tangan kita ya. Memberkati, kita kasih makan. Orang tua, anak. Itu bagian daripada kita memberkati mereka. Kita punya kerja bakti kecil-kecilan di sebelah. Itu juga menjadi berkat. Nanti kalau Tuhan berkati lebih lagi yang kita lakukan. Saya selalu dengan gereja HTE itu ya. Setiap bulan mereka bagi nasi ribuan dus. Ya, waktu saya ketemu hamba Tuhan di sini, kami menginspirasi loh Pak, supaya gereja yang diberkati nanti gantian memberkati. Jadi kita 2 bulan lalu diberkati 100 nasi dus, kemudian kita bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sementara mereka tiap bulan ribuan itu. Saya tanya, Pak ini dari gereja full, ini jemaat loh. Misalnya si A, saya 100, dia pakai tangannya GIA Bangetayu, dibagi di sana. Ibu B 100 dus untuk dibagi GIA Telogosari. Ibu C 100 dibagi GIA Muktiarjo. Luar biasa, enggak banyak ngomong tapi menjadi berkat. Mari kita meneladani mereka yang sudah lebih dulu di sana. Supaya kita pun dipanggil ke sana. Karena Bapak Ibu dipanggil bukan untuk menggemukkan badan kita. Dan tidak pengaruh apa-apa. Tapi kita dipanggil bertumbuh dan berdampak. Baik secara person Bapak Ibu maupun secara komunitas gereja Tuhan. Mari kita hidupi tema ini. Grow to impact. Kita dipanggil untuk bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang iman kita kepada Allah. Tetapi sekaligus kita diingatkan, kita harus memberi buah. Puji Tuhan, Tuhan memberkati firman-Nya pada pagi hari ini. Mari kita akan berdoa. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Khususnya kami seluruh jemaat Tuhan. Baik kami yang ada di ruangan gereja ini. Maupun yang di rumah, yang saat ini beribadah melalui tayangan Facebook, Radio Sukacita maupun YouTube channel. Kiranya kami diingatkan, kami mau bertumbuh ya Tuhan. Kami mau berdampak bagi lingkungan kami. Sehingga panggilan-Mu itu nyata, seperti yang Engkau sampaikan di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, jika engkau berbuah banyak. Roh Kudus tolonglah kami, supaya sebagai jemaat Tuhan, kami boleh bertumbuh dalam pengenalan kami akan Tuhan. Terpujilah Engkau, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, terus menggelorakan
semangat kami untuk bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Puji Tuhan. Saya mohon maaf masker saya lepas karena kalau kesini nanti saya tidak bisa ngomong gitu ya. Saya undang para majelis, ada Bu Lili juga ya, sama Pak Andreas dan Pak Filipus. Meskipun kita berjarak, bapak-bapak sama ibu harus pakai masker ya, karena saya nggak pakai. Ya. Bukan saya menang-menangan ya. Ini supaya nanti yang tiup lilin saya aja, yang lainnya mendukung dari jauh gitu ya. Mari, silakan. Ini ulang tahun sederhana, tetapi ya tidak bisa dianggap sederhana karena kita bisa bergabung bersama-sama hari ini. Ibu Setiawan masih bisa ya, Ibu Setiawan, dengan segala perjuangan saya nantikan, Bu. Mari ya di pojok sini supaya bisa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, tolong dibantu. Ya, pelan-pelan. Bisa? Oke. Kalau agak merapat sedikit, yang penting semua pakai masker. Saya ya, puji Tuhan. Ini gereja kita usianya berapa? 29 tahun ya. Ini bisa ada sampai hari ini sama karena perjuangan bapak-bapak semua. Gereja kita bisa terus kita kawal, kita dampingi bersama-sama. Menjadi doa kita supaya di tahun 29 meskipun masanya masa pandemi, gereja Tuhan tetap bertumbuh, tetap berdampak karena kasih karunia daripada Tuhan. Sebelum saya akan meniup lilin, Pak Andreas akan berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur dengan segala kemurahan Tuhan. Hal ini menjadi kenyataan bagi kami bahwa Tuhan sudah memimpin kami sampai 29 tahun lamanya. Ini adalah suatu perjuangan yang Tuhan berkati sehingga kami dapat berjalan baik oleh karena kemurahan-Mu. Kami berdoa Tuhan agar tema pada hari ini, Grow to Impact, akan menjadi satu visi yang Tuhan taruh dalam hidup kami, sehingga kami dapat menjadi saksi-saksi Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Gembala Sidang, Pak Gunadi, juga Pak Kardi membantunya. Dengan demikian biarlah Tuhan sendiri akan taruh padanya suatu tekad untuk mengembalakan jemaat ini dengan senang hati, dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan, dan kiranya Engkau sendiri akan pakai Gembala Sidang untuk menjadi jemaat, untuk menjadi gembala yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Mbak Lili, Ika dan Anin supaya bekerja dengan baik untuk mendukung ayahnya menjadi Gembala Sidang. Berkati dia.
Kami juga berdoa Tuhan untuk majelis jemaat. Kiranya majelis jemaat bisa bekerja sama dengan baik, bisa menentukan hal-hal yang positif bagi gereja Tuhan. Biarlah kiranya Engkau sendiri akan pakai kepada majelis jemaat untuk menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Berkatilah dia, berkatilah usahanya, berkatilah pekerjaannya, supaya mendukung satu dengan yang lain dan dapat menjadi satu alat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan. Kiranya pada usia yang 29 ini, jemaat boleh bertumbuh, jemaat boleh Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dengan demikian mereka dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain dan menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur, hati kami melimpah dengan ucapan syukur karena perbuatan Tuhan yang ajaib itu kepada kami. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih doanya Pak Andreas. Bapak Ibu izinkan saya meniup lilin ini. Bapak-bapak boleh mendekatkan gini aja tapi nggak usah keluar udaranya. Ya, saya akan tiup lilin kemudian akan bukan memotong etok-etok, memotong saya. Ya, nanti ketika saya meniup ini kita bertepuk tangan bersama-sama sekeras-kerasnya ya. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah di tahun ke-29 ini, Gereja Isa Al-Masih Genuk Indah makin bertumbuh, makin berbuah, dan berdampak bagi masyarakat di sekitar kita. Haleluya. Tolong Vin, ya, tidak saya sentuhkan dulu pun, kelihatannya aja ya Vin. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Sekali lagi. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Selamat hari jadinya, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Selamat hari jadinya, Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita sampaikan YEL 3 kali ya. Grow to impact 3 kali ya. 2, 3. Grow to impact. Grow to impact. Grow to impact. Yeah. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, pelan-pelan Gusti Allah. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sudah memeriahkan perayaan kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk saudara-saudara, sahabat-sahabat yang telah berperan serta sehingga acara ulang tahun ini bisa berjalan dengan baik ya. Terima kasih untuk Ibu Meme yang telah mendukung kita dengan kue ulang tahun yang cantik merah dan biru ini ada di tengah-tengah kita. Terima kasih juga untuk Meme, Edi, Pak Meme apa namanya itu saya lupa. Pokoknya Meme Pak Edi gitu ya, yang telah mendesain masker dengan cantik merah dan biru ya sebagai souvenir kita untuk ulang tahun gereja yang ke-29. Terima kasih juga Efran Cika yang telah membantu dalam membuat tripod atau frame sehingga Bapak Ibu bisa terlibat di sana. Nah, kita akan saksikan beberapa tayangan video. Bisa, Efran? Ya. Untuk mereka yang telah memberikan ucapan selamat.
Gereja GIA Gunung Indah. Semoga makin sukses, makin jaya, dan membawa berkat bagi semua orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yeay! Selamat ulang tahun GIA. Ketua Pemerintahan Amin. Shalom, Jemaat Tuhan GIA Gunung Indah. Saya Nathan Willy Panjaitan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Gereja Isa Masih Gunung Indah yang ke-29 tahun. Biarlah gereja ini semakin bertumbuh dan memberikan impact yang besar bagi sekitar, bagi lingkungan, bagi bangsa dan negara, dan tentunya memberikan sesuatu yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat ulang tahun untuk Gereja GIA Gunung Indah yang ke-29 tahun. Semoga di usia yang ke-29 tahun ini, jemaat-jemaat Tuhan, Gereja GIA Gunung Indah semakin setia untuk datang bersekutu kepada Tuhan, semakin memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan. Untuk setiap para pelayan-pelayan Tuhan, semakin setia untuk melayani Tuhan. Biarlah api yang daripada Tuhan, api yang setia terus memberikan kekuatan, semangat yang baru untuk melayani Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat ulang tahun ke-29 Gereja Isa Masih Gunung Indah. Kiranya semakin dewasa di dalam Tuhan, diberkati dan menjadi berkat. God bless you. Halo, Bapak Ibu, saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gereja Isa Masih Gunung Indah. Kiranya semakin terberkati dalam keadaan apapun. Selama pandemi ini kita selalu berberkati. Untuk kalian para jemaat GIA Gunung Indah, selalu semangat dalam Tuhan. Percaya bahwa tanah Tuhan baik kita semua. Amin. God bless you. Selamat ulang tahun GIA Gunung Indah, semakin maju, bertumbuh, dan juga dewasa di dalam Tuhan. Kiranya dapat semakin berdampak dan juga menjadi saluran berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat ulang tahun untuk Gereja Isa Masih Gunung Indah ke-29. Doaku semoga gereja terus semakin bertumbuh, menjadi berkat untuk jemaat dan juga lingkungan. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kiranya ucapan selamat itu sekaligus menjadi doa bagi gereja Tuhan untuk terus bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, pengumuman gereja kita sepekan yang akan datang kegiatan akan diselenggarakan secara online. Jadi bisa mengikuti melalui WhatsApp gereja yang kami kirimkan tiap-tiap sore sebelum kegiatan dimulai. Puji Tuhan, satu hal saja perlu kami sampaikan kepada pengurus Yayasan Kematian, ya, Rukun Kematian. Besok sore akan ada rapat, dimohon para pengurus bisa hadir karena sudah lama tidak rapat pengurusnya gitu ya. Sementara perkembangan banyak hal dinamika dalam kepengurusan maupun keanggotaannya. Dimohon Bapak-Bapak bisa hadir dalam rapat Rukun Kematian pada hari Senin jam 6:30 malam. Puji Tuhan, demikian acara kita hari ini, ibadah kita. Saya percaya setiap kita akan diberkati. Mari kita akan pulang dengan membawa berkat daripada Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk lawatan-Mu di tengah kami. Terima kasih untuk setiap pujian yang memberkati kami, kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami, supaya kami terus bertumbuh dan berbuah bagi Tuhan. Terima kasih untuk acara sederhana dalam perayaan ulang tahun gereja kami. Kami percaya kalau semuanya bisa terjadi sampai hari ini hanya karena anugerah Tuhan. Engkau mengasihi gereja-Mu dan Engkau terus yang akan menuntun gereja-Mu tahap demi tahap sampai kami berjumpa dengan Tuhan, diangkat dalam kemuliaan-Mu pada kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkat-Mu turun atas kami semua, kepada sidang jemaat-Mu yang hari ini hadir dalam rumah tangga, pekerjaan, studi dan pelayanan mereka, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu sepekan yang akan datang.
Kiranya Tuhan memberkati setiap umat-Mu dalam pekerjaan rumah tangga mereka, supaya hidup mereka dalam pemeliharaan Tuhan. Engkau menyediakan apa yang mereka perlu hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan pulang mengakhiri ibadah hari ini. Kedangkan tangan-Mu atas kami semua dan berkatilah setiap umat-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, setelah engkau berbuat bakti di hadapan Tuhan, dalam ibadah ucapan syukur HUT ke-29 Gereja Isa Al-Masih Kendung Indah, sekarang pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan mencurahkan berkat dari pagi hari ini sampai Maranatha, Kristus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Kiranya